Oke, selamat datang kembali di bimbingan belajar edukasi kebidanan yang diselenggarakan oleh Midwifery Cave. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SKB Bidan CPNS tahun 2021. Kita langsung saja pembahasan kita kali ini tentang materi umum kebidanan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Kebidanan. Jadi nanti kita akan membahas tentang materinya dan juga di akhir pertemuannya nanti kita akan membahas tentang contoh soalnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya guys. Supaya kalian semuanya yang menonton video ini mendapat pahala dan tak hentinya juga mendapat informasi-informasi terupdate dari kita pastinya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yuk, sama-sama kita bahas. Yang pertama yaitu Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Katanya di sini, pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lihat pasal 1. Pasal 1 membahas tentang kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan. Apa itu yang berhubungan dengan bidan? Ibu hamil, masa hamil, persalinan, pasca persalinan, nifas, BBL, balita, masuk ya dalam kebidanan. Anak prasekolah juga masih tanggung jawab bidan. Kesehatan reproduksi masuk ke dalam tanggung jawab bidan. Keluarga berencana dan sesuai dengan tugas dan wewenang bidan yang pastinya. Jadi jangan sampai terlupakan yang namanya wewenang ataupun tanggung jawab bidan. Oke. Langsung kita lanjut. Masih di pasal 1 yang membahas tentang pelayanan. Nah, pelayanan kebidanan, pelayanan ya, fokus dong, fokus. Kita membahas tentang pelayanan. Pelayanan kebidanan adalah, jadi pelayanan kebidanan itu berbentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri ataupun kolaborasi ataupun rujukan. Sedangkan praktik kebidanan adalah kegiatan memberikan pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan ya. Jadi untuk sekarang itu pelayanan praktik kebidanan itu diwajibkan dia harus pendidikan profesi ya. Minimal dia ada 4 profesi untuk undang-undang terbaru di tahun 2026 seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tetangga atau siapapun bidan di saat ini yang masih pendidikannya D3, harap untuk segera upgrade pendidikannya ya ke profesi bidan seperti itu. Langsung saja kita lanjut, masih di pasal 1 ya. Asuhan kebidanan. Apa itu asuhan kebidanan? Itu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan. Pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Oke, langsung kita nextkan. Pasal 2. Pasal 2 itu membahas tentang penyelenggaraan kebidanan. Nah, kalau di penyelenggaraan kebidanan, yang dimaksud dengan penyelenggaraan kebidanan di sini itu penyelenggarannya itu harus bersifat namanya perikemanusiaan, perlindungan, etika. Kita harus memperhatikan ya. Kita harus memperhatikan etika dan profesionalisme kita selaku tenaga kesehatan di bidang kebidanan. Nilai ilmiahnya, manfaat, keadilan tanpa membeda-bedakan baik suku, ras, agama ya. Dan keselamatan klien. Ini adalah hal yang paling utama karena tujuan kita itu adalah pelayanan di bidang masyarakat. Yang pastinya keselamatan klien adalah bagian kita yang paling utama. Oke, langsung kita lanjut ke materi selanjutnya. Pasal 3. Pasal 3 itu membahas tentang peningkatan mutu kebidanan. Peningkatan mutu pelayanan kebidanan
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien. Ini adalah hak ya, hak bidan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, balita, dan prasekolah. Kita lanjut ke pendidikan kebidanan. Kalau di pendidikan kebidanan itu ada 3, ada akademik, vokasi, dan profesi. Nah, profesi ini, kalau misalnya rekan-rekan mau untuk bagian pelayanan membuka praktik, berarti kita harus mewajibkan yang namanya pendidikan sebagai profesi bidan ya. Itu target yang harus diwajibkan di tahun 2026. Oke, kita lanjut. Langsung saja kita ke soal. Karena segala sesuatu di pembahasan soal pasti sudah lengkap dengan pembahasan materinya. Biar teman-teman tidak bingung-bingung, langsung saja kita baca soal yang pertama. Yuk. Soal yang pertama membahas tentang peraturan pemerintah ya. Jadi soal pertama ini kita membahas tentang peraturan perundang-undangan pemerintahnya kita. Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan aparatur negara nomor 1/4/1/2008 tentang jabatan fungsional bidan. Angka kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan yang baru, yaitu A. Permenpan nomor 36 tahun 2019, Permenpan nomor 37, Permenpan 38, 39, atau 40. Yuk, jawabannya apa? Untuk soal nomor 1 yang terbaru ya, jawabannya adalah A. Permenpan nomor 36 tahun 2019. Itu adalah peraturan terbaru di bidang kita kebidanan ya. Oke, langsung kita lanjut ke soal selanjutnya. Jenjang jabatan fungsional, yuk. Jenjang jabatan fungsional bidan, kategori keterampilan dibedakan menjadi A. Bidan terampil, bidan mahir, bidan ahli, A dan B benar, semua benar ya. Yang mana jawabannya? Boleh dijawab di kolom komentar, dalam hati boleh juga, tak masalah, tidak ada larangan ya. Yang penting teman-teman semua paham dan mengerti, yuk. Yang dimaksud dengan fungsional bidan, bidan terampil ada, bidan mahir, bidan ahli ya. Jadi jawabannya itu dodol. Bidan terampil dan bidan mahir. Langsung kita lanjut ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah unsur kegiatan tugas jabatan fungsional bidan yang dapat dinilai kreditnya kecuali, ingat ya, kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pelayanan kesehatan anak, C. Pelayanan komunitas, pencegahan penyakit menular, dan E. Mengelola pelayanan kesehatan. Karena dinyatakan kata kecuali, maka yang lebih tepatnya itu adalah kejawaban D ya, pencegahan penyakit menular. Pada pasal 7, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional bidan yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelayanan kebidanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, kebidanan komunitas, pelayanan kebidanan, program pemerintah, dan pelayanan bidan lainnya. Jadi ini jawabannya adalah dodol. Oke, lanjut kita soal berikutnya. Untuk meningkatkan, kali ini membahas tentang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bidan, wajib diikutsertakan pelatihan dan program pengembangan kompetensi. Berikut ini yang merupakan program pengembangan kompetensi yang bisa diikuti bidan. Yang bisa diikuti bidan ya. A. Seminar, workshop, penelitian kesehatan, konferensi, dan studi banding. Maka jawaban yang lebih tepat dengan kata kecuali, sedangkan yang di soal dikatakan meningkatkan kompetensi, maka kecuali adalah C ya, penelitian kesehatan. Kita harus ikut studi banding, konferensi, workshop, seminar.
Jadi untuk hal-hal yang tidak begitu penting kecuali dengan penelitian. Bukan begitu nggak penting, hanya saja dengan kata meningkatkan kompetensinya. Oke, maka jawabannya itu adalah cantik. Kita lanjut soal berikutnya. Setiap bidan harus menjadi anggota IBI. Berikut ini yang menjadi tugas IBI. Ya, yang termasuk tugas kebidanan. IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia, menyusun SOP, memberikan rekomendasi, memberikan advokasi, penyelenggaraan seminar, semua benar. Maka jawaban yang lebih tepat adalah cantik ya, memberikan advokasi. Karena dibilang di sini adalah setiap bidan harus menjadi anggota IBI. Berikut ini yang menjadi tugas IBI itu memberikan advokasi. Sesuai dengan pasal 53, organisasi profesi bidan yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Setiap bidan wajib menjadi anggota IBI. IBI yang dimaksud adalah wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Oke? Maka jawabannya itu adalah cantik, memberikan advokasi. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Bidan kategori keterampil dapat diangkat dalam jabatan fungsional. Bidan kategori terampil dapat diangkat dalam jabatan fungsional bidan. Kategori keahlian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut kecuali tersedia kebutuhan untuk JSBSTSN, fungsional bidan, kategori keahlian, memperoleh ijazah, tergabung dalam organisasi IBI, memiliki STR dan memiliki SKP yang banyak. Maka jawaban yang paling tepat, bidan kategori keterampilan dapat diangkat dalam jabatan fungsional bidan kategori keahlian apabila memenuhi persyaratan. STR udah pasti ya. Memiliki SKP, tergabung dalam organisasi, tersedia kebutuhan untuk memperoleh ijazah pendidikan profesi bidan. Jawabannya kecuali adalah memiliki SKP yang banyak, belum tentu ya. Jadi yang SKP paling banyak ini tidak masuk dalam kategori karena dia bilang kecuali. Oke. Saya harap teman-teman semua dapat mengetahui, dapat memahami untuk metode pembelajaran kita kali ini tentang undang-undang kebidanan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, atau langsung hubungi admin, atau juga boleh bergabung di grup Telegram kita. Salam sukses ya, salam sukses, salam semangat untuk pejuang SKB Bidan tahun 2021. See you next time, jangan lupa tetap jaga kesehatannya.